Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pada Salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai paradigma ilmu bagi disiplin ilmu mengenai vandalisme karya seni. Baik, langsung saja kami awali dengan ringkasan yang akan langsung saya sampaikan. Vandalisme menurut KBBI merupakan perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang-barang berharga lainnya. Pemerintah harus menangani pelaku vandalisme karena vandalisme sudah termasuk dalam kegiatan kejahatan ringan dan mengganggu kenyamanan umum. Oleh karena itu, aksi vandalisme dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana yang harus diberantas. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Aurelia. Latar belakang masalah. Alasan kami memilih topik vandalisme karena hingga saat ini vandalisme dijadikan tempat untuk menunjukkan eksistensi diri bagi para pelakunya. Namun, para pelaku vandalisme ini biasanya ingin dipandang dan terkadang hanya untuk mengurangi rasa bosan. Vandalisme tidak hanya coret-coretan saja, namun bisa juga merusak dan mengubah karya orang lain. Melihat hal tersebut, maka diperlukannya penegakan hukum tindak pidana agar memberikan efek jera bagi pelakunya. Di sini, penegak hukum berfungsi untuk memulihkan kembali lingkungan yang baik, sehat, bersih, indah, dan tertib kembali. Selain itu, diperlukan juga desain grafis untuk membuat poster atau baliho kreatif yang berisikan larangan atau edukasi tentang vandalisme sendiri, yang dipasang di jalanan atau di tempat-tempat sekitar yang banyak pengunjungnya. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh Hafsah. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai cara pengambilan data. Dalam pembahasan kegiatan vandalisme kali ini, kami melakukan pengambilan data dengan cara wawancara melalui narasumber dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai vandalisme dan dampak yang ditimbulkan oleh vandalisme di lingkungan masyarakat. Selanjutnya akan disampaikan oleh Firya. Hasil dari wawancara dari narasumber dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang tepat adalah membuat papan larangan di setiap wilayah. Namun, memang kebijakan ini sudah dibuat tetapi untuk pelaksanaan ketertiban sangat sulit. Yang terpenting adalah pemberdayaan masyarakat di mana masyarakat yang paling dekat dengan fasilitas umum. Karena masyarakat itu sendiri yang menikmati lingkungan tersebut. Intinya, lebih ke edukasi terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Faisal. Baik, saya akan memaparkan tentang analisa. Seorang desainer grafis bisa melakukan pencegahan dengan caranya sendiri, seperti membuat poster atau baliho kreatif yang berisi larangan atau edukasi tentang vandalisme yang dipasang di tempat-tempat yang banyak dilihat orang. Karena dengan cara tersebut, membuat masyarakat dapat melihat dengan jelas dan mungkin akan tertarik melakukan pencegahan. Ditambah lagi, jika poster dan baliho tersebut dibuat sekreatif mungkin. Selain itu, sebagai seorang desainer grafis juga dapat membuat karya visual yang dapat dibagikan di media sosial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah. Sanksi hukum untuk aksi vandalisme termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam pasal 489 ayat 1 yang berbunyi kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan diancam dengan pidana denda paling banyak Rp225. Dapat juga menggunakan pasal 406 KUHP ayat 1 yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp4.500 dan terdapat pada peraturan daerah masing-masing. Yang selanjutnya adalah kebijakan alternatif. Dilakukan dengan beberapa kebijakan alternatif, diantaranya 1. Melakukan kegiatan positif, mengalihkan perhatian dan kebiasaan remaja kepada kegiatan-kegiatan positif, misalnya dalam lingkungan sekolah. Sekolah mengadakan ekspresi karya seni seperti mengadakan lomba lukis, mural, dan sebagainya sebagai sarana siswa berkarya. Kedua, melalui media sosial. Remaja zaman sekarang sudah tentu menggunakan media sosial. Sebaiknya, pihak lembaga yang bertanggung jawab dapat memberikan edukasi yang tepat terhadap siswa akan vandalisme. Meskipun hal tersebut sama seperti apa yang dilakukan di jalanan dengan memasang papan larangan, tapi cara itu tidak terlalu diperhatikan dan dicermati siswa. Dan terakhir, memberikan sanksi yang tegas. Dengan semakin dibiarkannya vandalisme akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan merugikan kepentingan umum.
Maka dari itu, perlu adanya sanksi yang tegas yang dapat menimbulkan efek jerah. Selanjutnya, kesimpulan akan disampaikan oleh Aditya. Kesimpulannya adalah vandalisme adalah kegiatan yang merugikan, mengganggu kenyamanan, dan ini adalah salah satu perilaku yang tidak patut dicontoh oleh masyarakat Indonesia. Karena hal ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak sedikit pelaku vandalisme dilakukan oleh seniman dan desainer grafis yang seharusnya memiliki pengetahuan mengenai norma yang harus diterapkan dalam menghasilkan sebuah karya. Dengan kebijakan alternatif seperti melakukan kegiatan positif melalui media sosial dan juga memberikan sanksi yang tegas bagi para pelanggarnya. Kita juga akan membuat kebijakan supaya aspirasi dan juga inspirasi kita diterima pemerintah dengan cara menyebarluaskan sayembara pembuatan lahan khusus vandalisme untuk karya seni setiap tahunnya dan juga di setiap daerah dengan menggunakan poster yang disebar melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain sebagainya. Tindakan tersebut dilakukan karena dirasa tidak melanggar UUD 45 dan sesuai dengan perkembangan zaman di mana banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, jadi kebijakan tersebut dirasa sangat efektif. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian tadi presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.